Baik teman-teman, kita bersepeda lagi. Kali ini tujuannya ke pusat kota Utrecht atau sebenarnya sentrum di sini. Semoga suaranya jelas ya, karena anginnya kencang banget. Nuansanya beda ya teman-teman ketika menuju pusat kota dibanding dua video sebelumnya. Yang sekarang lebih ramai tentu saja secara suasana dan secara keruangan lebih padat, lebih sesak. Jalur sepedanya pun masih berwarna merah tapi tidak selebar video-video sebelumnya. Nah, ketika memasuki area pusat kota, kalau di Belanda, kota-kota di Belanda ya, aturannya lebih banyak. Salah satunya jika kita mengendarai mobil, tempat parkirnya terbatas, mahal, bayarnya per jam dan lain-lain. Tentu kebijakan itu didukung dengan transportasi publik. Nah, ini kita di depan lihat molen yang dialih fungsikan sebagai toko roti kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Ini molen nih. Sekarang jadi toko roti atau toko apa ya? Oh, malah toko slageri. Slageri itu toko daging. Nah, di depan kita lihat banyak ini berbayar, area parkir yang berbayar. Kali ini kita akan bersepedaan menuju jantung Utrecht ya. Melihat, nanti mungkin sepeda saya parkir, kita akan melihat zebra cross yang terkenal di kota Utrecht ya. Mari kita lihat zebra crossnya seperti apa. Sementara itu ya, di kanan dilihat banyak sepeda terparkir. Dan menariknya 2-3 tahun terakhir ini sepeda di Utrecht semakin beragam ya, terutama sepeda listriknya sangat banyak sekali ragamnya. Ya, kita belok kiri di sini. Jadi saya di Utrecht sendiri tahun 2016 sampai 2020. Tapi akhir-akhir ini 3 bulan di Utrecht ini kaget karena sepeda listrik ragamnya banyak banget. Dari yang sesimpel sepeda biasa sampai yang sepeda lipat, kemudian sepeda kargo dan lain-lain. Ya, ban merah ya. Ya, di depan ini salah satu jenis jembatan yang juga banyak sekali di kota-kota di Belanda, di mana bisa membuka dia kalau memang dilewati oleh kapal tinggi. Jadi ininya jembatannya bisa membuka, praktis ya, kita harus berhenti ya menunggu. Tapi memang Belanda ini kan kota-kotanya secara persentase banyak yang sebenarnya berada di bawah permukaan air ya, sehingga memang mau nggak mau mereka harus menjadi kota yang bersahabat dengan air. Makanya banyak kota-kota yang dibangun dengan banyak kanal juga. Amsterdam misalnya, dam itu sebenarnya katanya dari perairan, jadi ada area-area di Amsterdam yang juga berada di bawah
air, bahkan banyak ya di bawah air. Ya, pusat kotanya ini hari Rabu teman-teman, jam di atas jam 4 sore. Jadi kemungkinan pusat kotanya sudah tidak seramai kalau akhir pekan atau hari libur ya. Jadi kita lihat, kita berhenti di dekat sini. Ini saya pause dulu untuk jalan kaki aja. Ya lebih enak ya jalan sepeda atau jalan kaki. Ini benar-benar sudah menuju pusat kota. Salah satu pencirinya ada gereja besar. Sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat zaman dulu. Dari dulu memang kota-kota di Belanda pusatnya pasti ada gerejanya. Selain gereja ada square-nya atau alun-alunnya. Nanti di depan kita lihat yang alun-alunnya seperti apa. Tapi saya parkir sepeda dulu deh. Kita parkir sepeda dekat sini. Ya, nah di depan orang kalau tidak kelihatan dari sini. Saya nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak. Ini namanya jalannya Sint Jacobstraat, dan persis di depan itu ada square-nya atau ada alun-alun. Kita parkir di sini. Oke, itu ada. Ya, kita berhenti di sini. Oke ya, kita jalan nih teman-teman menuju pusat kota Utrecht. Di kiri ini bis yang cukup legendaris nomor 1 bagi orang-orang overpass. Tentu saja legendarisnya karena ini bis listrik ya. Jadi sudah berapa ya, 5 tahunan naik. Ini ada bis yang versi listrik, salah satu yang dulu juga pionirnya bis listrik. Ya, ini di depan kita adalah persimpangan yang cukup legendaris. Kita lewat sini dulu, nanti pulangnya baru lewat sana. Legendarisnya karena ini 9C ya. Jadi ada penanda di merah, kuning, hijaunya berbeda. Nanti kita lihat, dan zebra crossnya warnanya pelangi. Jadi cukup menarik. Nah, di depan itu adalah square-nya Utrecht. Menariknya di sini ini ya, penyeberangan begini ada suaranya untuk membantu teman-teman yang disabilitas. Ya, kita jalan dulu ke ini ya, ke mana, square-nya atau ke public space-nya. Ini salah satu, ini hampir tiap hari ramai di sini, jarang sekali sepi. Ya, pasar ya. Jadi ini persis di sampingnya Mall Utrecht, Hoogkaterin. Banyak barang-barang dijual di sini. Mulai dari tanaman, kemudian ya segala barang lah ada di sini. Kemudian biasanya ada makanan juga. Kita lihat makanan yang ada di sini apa aja. Ada atap ya, udah pada mau tutup ya. Kita muter aja terus kita balik. Yang menariknya di public space seperti ini adalah ragam kegiatannya yang banyak sekali, dan secara ruang dikelilingi ruang ya ini. Jadi menarik melihat. Jadi di depan ini adalah Mall Hoogkaterin. Ini mall yang cukup baru juga, baru diresmikan tapi sudah lama ada. Jadi ini fish ini adalah salah satu yang makanan favorit di sini. Kemudian ada churros depan. Ya, kita muter. Kemudian kita lihat ada mannequin piece di sini.
vibrant ya, lively, dan jangan khawatir ketika sore malam menjadi gelap, di sini terang juga dan ragam kegiatannya juga berubah. Sayangnya karena gelapnya di sini jam 10 malam, jadi kita mungkin tidak sempat memvideokan. Ada waffle keju khasnya Belanda. Di depan ini ada keju. Kemudian ini ada mannequin piece, ini jualan patat dan es krim, dan ini juga cukup terkenal di Belanda, mannequin piece. Ini keju. Nah, kejunya bentuknya seperti ini. Menarik ya bentuk kejunya ya. Ya tentu ada toko-toko modern seperti Dunkin Donat dan lain-lain. Ya, buah-buahan fresh from the farmer. Baik, kira-kira begitu teman-teman. Kondisi di ini, kita lewat kanal kali ya. Salah satu kanal terkenal di Utrecht. Iya, bangunannya sempit dan ya karena pusat kota ya, jadi tidak selonggar ketika kita di pinggiran. Kita jalan. Nah, ini juga bentuk informalitas di mana restoran mengokupai pejalan kaki. Nggak masalah karena mereka juga punya izinnya. Jadi keramaiannya selalu terjaga ya di pusat kota ini. BTW ini tidak seramai biasanya, bisa lebih ramai lagi. Jadi ini ramainya masih standar. Ini kebetulan hari Rabu seperti ini karena musim liburan, jadi banyak juga yang tidak masuk kerja dan lain-lain ya, tidak masuk sekolah. Jadi ya liburan. Dan di depan kita persis ada kanal. Ini kanal di Utrecht dan di sana nah seperti ini. Kegiatannya ramai sekali. Ada yang ada yang mendayung, kemudian ada yang makan di tepi kanal. Kemudian ini jembatan yang juga sering pada foto-foto di sini. Tentu ketika kita bicara kanal ya, lagi-lagi karena Belanda itu harus bersahabat dengan air. Jadi banyak sekali kota-kota yang kemudian didesain seperti ini. Iya. Di balik sana itu sedang direnovasi teman-teman. Itu adalah landmarknya kota Utrecht. Dekat dengan kampusnya Utrecht University. Jadi kita nggak akan sampai sana ya, masih direnovasi juga. Lama renovasinya karena memang bangunan tua, jadi harus berhati-hati. Ini kegiatan berkano di sini. Cuacanya tadi pagi sempat hujannya luar biasa, tapi sore kemudian agak panas ini. Nanti sebentar lagi setelah jam 6, setelah jam 7 hujan lagi prediksinya. Jadi memang dimanfaatkan waktu-waktu di mana ini. Asik ya. Bayangin kalau ini di Jogja, mungkin di Selokan Mataram bisa mendayung seperti ini. Atau kalau di Semarang atau di Jakarta di banjir kanal ya, siapa tahu bisa. Turunnya lewat sini tangganya. Ini saya belum pernah seumur hidup makan di restoran ini karena kelihatannya mahal ya, kelihatannya. Secara suasana pun sudah mahal. Kita jalan teman-teman. Ya ini kanal yang terkenal. Di sini juga ada boat tour atau tour naik kapal ya. Kalau naik kapal enak. Nah ini sepeda-sepeda cuma diparkir seperti ini. Tentu ini liar ya. Ini tidak boleh. Tapi karena satu parkir, yang lain juga ikut parkir, dan karena memang jumlah sepeda di Belanda itu 2 kali lipat dari jumlah penduduknya. Luar biasa ya. Satu orang punya 2 sepeda rata-rata, atau lebih bahkan. Kita coba jalan di
dekat ini. Ini ada apa? Bunga yang ditaruh di sini, dan ini suasananya kalau kita dari atas jembatan, teman-teman. Menarik ya, ramai sekali. Dan tidak melulu dikasih restoran, tapi juga kita bisa cuman sekedar nongkrong santai, bawa makanan sendiri juga boleh di pinggir sini. Menarik ya, tidak hanya dioccupy oleh mereka yang punya modal, tapi juga yang ngenes. Bahasanya kurang ini, yang sederhana pun bisa. Ya, nuansanya begini teman-teman di kota Utrecht. Di pusat kotanya ramai, padat, beragam kegiatan, dan vibrant. Secara keruangan menarik kalau kita telusuri dari sisi keruangan ya. Bagaimana bentuk-bentuk tekstur bangunannya yang menjulang tinggi karena memang dioptimalisasi, kemudian mix juga bangunannya, dan banyak dominasi oleh bangunan komersil di sini, mulai dari restoran, kemudian yang paling kelihatan restoran ya, kemudian perbelanjaan, toko-toko, window shopping, dan lain-lain, dan mewadai beragam kegiatan. Jadi yang jalan kaki, yang nongkrong, dan lain-lain banyak sekali. Menarik kalau kita jalan-jalan ke pusat kota. Ya, ini depan kita adalah mobil pengangkut sampah. Kita jalan lagi. Enak ya. Seumur-umur belum pernah nongkrong di sini pun beli. Nah, kalau nongkrong sering ya. Kalau beli belum pernah. Takut. Enak kelihatannya teman-teman. Ya, ini di kanal ini kalau mau nyewa boot atau apa di bagian depan sana, itu ada kayak semacam pos penjaganya. Di situ bisa pinjem yang seperti apa kapalnya, disediakan di situ semua. Harganya di atas 10 euro ya satu kapal kalau nggak salah, dan per jam bisa hitungannya. Ya, silakan di browsing sendiri lah, sekarang banyak. Ada scan-scanannya juga. Nih kita lihat harganya, 18 euro, 18,95 untuk dewasa, 13,95 untuk anak-anak. Jamnya juga ada di situ. Waktunya itu yang 1,5 jam, yang 1 jam lebih murah ya tentu saja. Ya, di sini kalau mau city tour, kanal tour, ya kita akan, ini videonya nggak usah lama-lama, karena kalau lama nggak ada yang nonton biasanya. Sedikit pun juga nggak ada yang nonton. Kita jalan menuju salah satu zebra cross paling terkenal, bahkan se-Belanda kan. Ini vibrant sekali di sini. Di sini jalurnya khusus bis dan kendaraan darurat dan terbatas mobil. Di sini sepeda, di sini pejalan kaki. Enak sekali buat pejalan kaki. Ya, nyaman. Ya kita nggak tahu ya kalau pas hujan mungkin senyaman apa, tapi kalau pas cuacanya seperti ini nyaman sih. Itu bis gandeng listrik teman-teman, di bagian kanan itu. Kemudian ada taksi di belakangnya. Jadi nggak ada kendaraan pribadi di sini. Ya ada, tapi dibatasi. Saya pernah lihat, tapi ya mungkin dia tersasar atau gimana ya, kendaraan umum di sini, di pusat kota ini. Nah, di depan itu zebra cross yang terkenal, yang memakai ini gambar pelangi ya. Ya, tidak perlu saya sebutkan untuk apa, tapi pasti sudah tahu arahnya. Tapi Belanda ini salah satu negara yang memang mendukung kebebasan. Nah, itu teman-teman kalau lihat di zebra crossnya seperti ini, warna-warni. Nanti kita lihat di penanda itunya, itu gambar kelinci teman-teman.
Rincinya namanya Naince. Jadi simpangan yang sebagian sana bukan Naince. Ya, kita masih menunggu beberapa menit. Pas jalan ke suara Naince. Saya nggak tahu kedengeran nggak di sini. Ya, itu gelincingnya kita lihat. Gelincingnya kelihatan deh. Kita kebetulan saya mau mampir Decathlon cari tas. Jadi videonya cukup sampai di sini. Ini kondisi dari sudut yang lain. Tadi kita muter dari sini, muter ke sana, kemudian ke sini. Ya, itu pusat kota Utrecht, salah satu kota yang terletak di tengah-tengah Belanda, dan karena terletak di tengah ya, jadi stasiunnya juga cukup ramai. Kapan-kapan lah, tapi kayaknya nggak sempet saya bikin video di video teman-teman. Kita tutup dengan ini, semoga sehat selalu, ciao.